Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Karena memang harus kita lakukan secara online, secara daring, maka dalam kesempatan kali ini saya akan merespon beberapa pertanyaan dari mahasiswa yang sudah datang ketika kita melakukan kuliah lewat WA Group sebagaimana yang telah kita sepakati ya. Yang pertama tentu kita akan bahas nanti di dalam waktu yang lumayan singkat tentang ilmu nuzulil Quran. Jadi nuzul itu artinya banyak secara bahasa ya. Misalnya Ibnu Faris itu kita bisa melihat beliau menyampaikan bahwa nuzul itu memang asal katanya adalah hubutus syai' wa wuqu'uhu gitu. Jadi jatuhnya sesuatu itu disebut nuzul. Tapi dalam konteks nuzul Quran tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa nuzul itu Al-Quran adalah turun dari atas ke bawah kelepok gitu. Jadi itu enggak bisa. Makanya Az-Zarqani itu kemudian memilih bahwa kata nuzul itu maksudnya adalah al-i'lamu bihi. Jadi pemberitahuan yang sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul yang sangat terpilih. Manistofahu min ibadihi, itu maksudnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang muncul pertama begini. Kenapa kita memperingati nuzulul Quran itu setiap malam 17 Ramadan gitu. Nah, itu memang pertanyaan yang sering juga ditanyakan oleh teman-teman kita yang ada di masyarakat gitu ya. Sehingga jawabannya bisa dua kemungkinan. Satu, kemungkinan pertama itu karena pertama kali wahyu yang turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah pas tanggal 17 Ramadan. Tetapi itu dibantah oleh banyak pakar gitu. Karena ketika Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu pertama yang disepakati oleh ulama-ulama ahli Al-Quran itu adalah Iqra, itu langitnya sudah gelap. Sehingga wis tanggal likuran lah kira-kira. Sudah tanggal 21 ke atas kira-kira. Sehingga itu kelihatannya tidak valid juga deh. Sehingga kalau misalnya ditanya begitu ada kemungkinan kedua. Dan ini memang ada ayatnya. Yaumal Furqan itu. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Jadi tanggal 17 Ramadan itu diambil dari tanggal peristiwa terjadinya perang Badar. Ada dua pasukan yang bertemu ketika itu dalam perang Badar, dan itu prediksi Al-Quran memang sangat nyata dan dirasakan bahwa orang Islam yang hanya sekian ratus bisa mengalahkan orang kafir yang ribuan itu. Sehingga di situ disebut Yaumul Furqan. Yaumal Taqal Jam'an itu ada hari Yaumul Furqan, itu hari Al-Quran lah kira-kira gitu ya. Jadi tanggal 17 itu diambil dari peristiwa perang Badar, sehingga tidak salah ketika kita kemudian memperingatinya nuzulul Quran itu setiap tanggal 17 Ramadan. Dan pernah ada sejarah juga di Indonesia terutama secara kultural bahwa pernah tanggal 17 Ramadan itu pas 17 Agustus, sehingga lebih besar peringatannya itu, dan lebih dianggap bermakna itu, karena pas 17 Ramadan 17 Agustus kira-kira begitu ya. Nah, kita perlu tahu bahwa nuzulul Quran itu sebagaimana yang sering kita kaji itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu dari Gusti Allah ke Lauhil Mahfud. Kemudian dari Lauhil Mahfud baru ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang dari Gusti Allah ke Lauhil Mahfud sampai ke Baitul Izzah itu langsung jumlatan wahidah. Jumlatan wahidah itu sak glondong ya. Kemudian yang dari Baitul Izzah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tanjim atau munajaman. Munajaman itu artinya berangsur-angsur, dan itu ada hikmahnya semua. Dan ini dulu ketika saya ngaji ke Mbah Sahal itu, ini selalu disampaikan terus setiap malam 17 Ramadan sambil khataman kitab kalau pas puasa ya. Sehingga dari Gusti Allah ke Lauhil Mahfud. Kenapa ke Lauhil Mahfud dulu? Karena Lauhil Mahfud itu menjadi catatan atau tempat catatan komprehensif seluruh yang diputuskan oleh Gusti Allah, yang sudah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi, itu ada di Lauhil Mahfud semua. Termasuk kalamullah yang akan disampaikan kepada Kanjeng Nabi tercatat di Lauhil Mahfud, fi Lauhim Mahfud itu. Kemudian, dan itu sak glondong jumlatan wahidah. Kemudian
dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, sama dunia, langit dunia. Kenapa ke situ dulu? Salah satu hikmahnya karena memang untuk menginformasikan kepada penduduk langit itu bahwa ini ada kitab suci yang luar biasa diberikan kepada utusan atau nabi yang paling dicintai oleh Gusti Allah. Mampir dulu ke sini. Dan ini jumlatan wahidah, sak glondong. Nah, ada yang menceritakan bahwa yang ke Baitul Izzah ini, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah inilah yang ada di dalam penafsiran ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu ya. Jadi Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, iya, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan ada di malam Qadar, iya. Dan itu hanya satu malam Qadar, itu ada yang menafsirkan yang dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi kita juga tidak bisa memaknai wah Lailatul Qadar berarti pas malam 17 tok, belum tentu. Karena Lailatul Qadar itu termasuk sirrun min asrarillah. Jadi termasuk rahasia dari rahasia-rahasia yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini tidak ada yang dari Lauhil Mahfuz dan ke Baitul Izzah. Ini tidak ada yang tahu prosesnya bagaimana. Sehingga ke sini itu ya proses hermeneutikanya tidak bisa masuk karena nggak ada data ya. Gusti Allah carane ngewehno regane malaikat Jibril pas nok Lauhil Mahfuz, pas ke Baitul Izzah gimana nggak ada yang tahu. Tapi dari Baitul Izzah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak jumlatan wahidah, tidak sak glondong, tapi kemudian munajjam, berangsur-angsur. Ini juga ada banyak hikmah ya. Salah satunya adalah meneguhkan hati Kanjeng Nabi, terus memancing kerinduan, biar dihafalkannya mudah, dijalankannya juga mudah gitu. Karena Islam masa awal, linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila, kira-kira begitu. Ini adalah proses nuzulnya. Kemudian ketika kita membahas tentang ilmu nuzulul Quran, ada pertanyaan lain, ayat yang pertama dan terakhir turun. Ayat yang pertama kali turun itu ada yang mengatakan, dan ini yang paling masyhur dan menurut jumhurul ulama itu adalah Al-Alaq, Iqra itu ya. Iqra, ini yang pertama turun. Tapi ada yang mengatakan ayat yang pertama kali turun itu adalah Bismillah, ada. Ada yang mengatakan ayat yang pertama kali turun itu Al-Muddatsir juga ada. Dan lain-lain. Kalau Iqra dengan Al-Muddatsir itu bisa kita kompromikan gitu. Ada yang mengatakan Iqra itu adalah turun itu linnubuwah. Artinya ketika Kanjeng Nabi dikasih ayat Iqra itu secara otomatis dilantik menjadi nabi. Tapi sebagaimana pengertian yang kita tahu bahwa nabi itu kan tidak diminta untuk menyebarkan risalah. Sehingga Al-Muddatsir yang ada kata-kata kum fa'anzir. Berdiri, bangun, terus berilah indar kepada umat gitu. Ini lirisalah. Komprominya bagaimana? Iqra sama Al-Muddatsir ini dianggap ayat yang pertama kali turun. Sama-sama pertama, tapi Iqra ini linnubuwah, kalau Al-Muddatsir lirisalah. Meskipun ada pendapat lain tapi lemah, katanya ayat yang pertama kali turun itu adalah Bismillahirrahmanirrahim atau surat Al-Fatihah dan lain-lain, dan itu bisa dicek kembali di dalam literatur ilmu Al-Quran. Kemudian kalau kita bicara ayat yang terakhir turun, itu banyak versi juga. Ayat tentang kalalah. Kemudian yang saya baca itu ayat tentang ini. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ini yang terakhir turun. Dan banyak sekali ayat tentang idza tadayantum itu tentang hutang dan lain-lain. Tapi wattaqu yauman turja'una fihi ilallah ini hampir disepakati sebagai ayat yang terakhir turun. Kalau ada yang bilang al yauma akmaltu lakum, ini juga iya gitu. Tapi di dalam literatur ilmu Al-Qur'an tidak banyak disebutkan. Ini hanya di pinggiran kira-kira begitu ya. Jadi ayat yang terakhir turun ada yang mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Tetapi ini juga bisa kita kompromikan. Ini kalau kita misalnya membaca kitab At-Tibyan yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni, itu beliau melakukan analisis sejarahnya ini. Kalau wattaqu yauman turja'una fihi ilallah itu turun sekitar 8 hari sebelum Kanjeng Nabi wafat. Kalau al-yauma akmaltu lakum dinakum itu sekitar 90-an hari ketika haji wada ya, sebelum Rasulullah wafat. Sehingga
yang mutlak dianggap ayat terakhir turun itu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Tapi bisa dikompromikan. Komprominya di mana? Tadi bahwa al yauma akmaltu lakum dinakum ketika turun di Haji Wada itu, ini ayat yang turun terakhir menutup tentang kegiatan atau menutup tentang ayat-ayat hukum, ayat-ayat aturan. Ya, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, ini ayat yang memang mutlak turun terakhir kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa hal terkait tentang ilmu nuzulil Quran. Jadi kesimpulannya pertama, nuzul itu bukan berarti turun gludak dari atas, tapi itu adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala, al-i'lamu bil Quran. Yang kedua, bahwa kita memperingati nuzulul Quran setiap 17 Ramadan itu tanggal diambil dari peristiwa Perang Badar yang terjadi pas malam Jumat 17 Ramadan. Prediksi Al-Quran sangat tepat. Kemudian turunnya Al-Quran itu dari Lauhil Mahfud, dari Gusti Allah ke Lauhil Mahfud, Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunya. Kemudian itu jumlatan wahidah. Kemudian yang dari Sama'id Dunya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara munajam, berangsur-angsur. Kemudian kalau kita berbicara ayat yang pertama kali dan terakhir turun, yang pertama sebagaimana jumhurul ulama adalah Iqra. Ada yang mengatakan Al-Mudaththir, iya, tapi Iqra lin nubuwah, Al-Mudaththir birrisalah. Yang terakhir turun Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, iya, tapi itu masih di Haji Wada sana. Tapi yang mutlak adalah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan meskipun tidak sempurna ya yang diajukan oleh sahabat-sahabatku mahasiswa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.